kita memulai, kita akan melihat atau akan bertanya kepada ibu dan ayah yang hadir pada malam ini, kalau anak kita ditanya, siapa orang yang paling mempengaruhi hidupmu? Kira-kira anak akan menjawab apa? Kenapa kita bahas hal yang mempengaruhi hidup anak? Karena semua sikap, semua perbuatan, semua hal yang ada pada diri anak itu berawal dari sesuatu yang mempengaruhinya. Mungkin anak akan menjawab, orang yang paling berpengaruh adalah ayahnya. Bisa juga mungkin ibunya, atau teman, atau gurunya, atau bisa juga kakek dan nenek, kakak, bibi, dan sebagainya. Atau mungkin juga mereka akan menjawab HP. Tentu anak lebih tahu apa hal yang paling mempengaruhinya. Kemudian seandainya pertanyaan ini dibalik, pertanyaan ini diberikan kepada kita sebagai orang tua. Siapa yang paling mempengaruhi anak Anda? Nah, pertanyaan ini penting. Mengapa? Karena kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab, apalagi anak-anak yang masih di bawah tanggungan kita. Kita tahu anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu masih di bawah tanggungan orang tua pada hari ini, berbeda dengan zaman dulu. Nah, mengapa orang tua perlu ditanyakan siapa yang paling mempengaruhi anaknya? Karena sebagaimana kita sampaikan tadi, pengaruh inilah yang membuat anak kita bersikap kemudian harinya. Oleh sebab itu orang tua perlu tahu. Kadang-kadang orang tua tahu anaknya yang paling mempengaruhi anaknya adalah teman-temannya, tapi karena kesibukan dan hal sebagainya maka dibiarkan. Akhirnya anaknya rusak karena teman yang rusak. Ada juga yang tahu anaknya terpengaruh besar oleh HP, tapi dibiarkan saja karena satu hal. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Orang tua perlu mengetahui siapa atau apa yang paling mempengaruhi anaknya sehingga dia atau orang tua melihat hal tersebut, memperhatikannya, jika baik diteruskan, jika buruk akan disingkirkan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi anak kita? Secara umum, yang paling mempengaruhi seseorang itu yang pertama orang tua, terutama yang masih anak-anak. Kemudian teman. Ini biasanya di masa remaja dan ketika sudah usia muda. Teman sangat memiliki pengaruh besar terhadap diri seseorang. Bahkan orang tua pun bisa terpengaruh dengan temannya. Sekolah. Nah, kenapa sekolah memiliki pengaruh? Karena sekolah itu membentuk pola pikir anak, membentuk sikap anak, mengatur kehidupan anak sehingga anak terpengaruh dengan sekolah. Dan kita bisa lihat, bisa menentukan meskipun tidak pasti, jika anak itu keluar atau alumni sekolah fulan, maka dia akan seperti ini. Jika dia alumni kampus fulan, maka pemahamannya seperti ini. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini adalah lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, walaupun ada 4 faktor tadi, mungkin lebih, tapi yang paling dominan 4 itu, pengaruh terbesar tetaplah pada orang tua. Kenapa pada orang tua? Karena orang tualah yang menentukan sebagian faktor lainnya. Orang tua yang memiliki keputusan pada lingkungan. Orang tua yang memutuskan untuk tinggal di mana. Kalau orang tua memilih tempat tinggal di kompleks yang orang-orangnya orang-orang soleh, orang-orang baik, maka anaknya akan baik karena teman-temannya pun baik. Tapi kalau orang tua memilih misalnya tinggal di lingkungan pasar, misalnya dia pedagang, walaupun ini terpaksa, dia ingin anaknya jadi baik, tapi karena dia pedagang, tinggal di lingkungan pasar, dan kita tahu bagaimana akhlak-akhlak orang-orang pasar atau di sekitar terminal dan sebagainya. Ini juga keputusan orang tua. Sekolah juga demikian, orang tua lah yang memutuskan anaknya sekolah di mana. Orang tua lah yang memutuskan memasukkan anaknya di mana. Kemudian juga teman, orang tua memiliki uh, kekuatan untuk membatasi anaknya berteman dengan siapa. Dan teman ini kita sampaikan tadi, pada usia remaja pengaruhnya sangat besar. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang terkenal, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
seorang itu tergantung kepada agamanya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Juga hadis yang sangat terkenal juga perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Juga dalam pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, seorang teman itu menarik temannya. Maksudnya apa? Ketika temannya suka musik, kalau dia berteman dengan orang suka musik, maka teman itu akan mengajaknya, menariknya juga untuk suka musik. Jika ada teman yang suka balap-balapan liar, maka dia akan menarik temannya supaya juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan dengan siapa anak kita berteman. Nanti kita akan lihat bahasan teman ini. Bahkan, suasana rumah juga dipengaruhi atau diputuskan oleh orang tua. Kalau suasana rumahnya tenang, suasana rumahnya ceria, anak akan senang. Suasana rumahnya penuh dengan bacaan Al-Quran, penuh dengan kata-kata yang mulia, anak juga akan demikian. Jadi, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi anak secara umum, semuanya kembali kepada orang tua. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahidani wa yunassirani au yumajjisanihi." Seorang anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam dan mencintai kebaikan. Tapi orang tuanya lah yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya sehingga dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Meskipun tidak beragama Yahudi, Majusi, tapi pemikirannya, perbuatannya akan demikian. Jika orang tua lalai dalam menjaga fitrah anak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat, sekarang kita akan melihat dua orang anak dalam berbagai sisi, mereka hampir sama. Usia sama, sekolah sama, guru sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu rajin, yang satu malas, yang satu berprestasi, yang satu tidak. Padahal kemampuannya sama. Mengapa demikian? Ini yang menjadi pembahasan kita. Nah, kenapa anak orang sekolahnya sama dengan anak kita, bahkan satu kelas, kalau dilihat kemampuan akademiknya, kemampuan berpikirnya, kecerdasannya sama, tapi ketika pulang, mengapa berbeda? Nah, seringkali penyebab utamanya bukan karena kemampuan, bukan karena kecerdasan, melainkan cara pandang atau pola pikir yang berbeda. Nah, inilah yang kita bahas pada hari ini. Pola pikir seseorang itulah yang mempengaruhinya, apakah dia nanti ketika libur, anak-anak kita libur, memanfaatkan waktu dengan baik ataupun tidak. Begitu juga dengan kita sendiri, apakah kita menjadi orang baik, apakah kita menganggap sesuatu, misalnya sedekah, itu penting atau tidak, kita bersedekah atau tidak, karena cara pandang kita, karena pola pikir kita terhadap sedekah. Ada orang tidak pernah sedekah-sedekah, padahal dia orang kaya, dia cukupkan dengan zakat wajib saja, karena dia tidak menganggap itu penting. Begitu juga dengan anak kita ketika liburan. Nah, ini gambar apa? Kita sama-sama tahu ini gambar botol air mineral, air putih. Nah, tapi meskipun ini botol air, orang-orang akan berbeda dalam menyikapi botol itu. Bagi orang yang sedang haus, apalagi orang-orang yang mungkin berada di padang pasir, orang-orang yang berada di pegunungan, yang di perbukitan yang tidak ada air, satu botol air ini baginya bernilai sumber kehidupan. Karena kalau tidak minum, bisa dehidrasi dan bisa meninggal. Sedangkan bagi atlet, ini bagian dari disiplin, karena atlet di makan dan minumnya itu ditetapkan, ada peraturannya, tidak boleh asal minum. Bagi pedagang, ini bisa jadi barang dagangan. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang memiliki pola pikir, setiap orang memiliki latar belakang, sehingga sikapnya, perbuatannya akan berbeda pula. Nah, ini kita sebutkan botolnya sama, tapi cara pandang berbeda, sehingga perlakuan terhadap botol itu juga berbeda. Nah, seringkali kita sibuk memperbaiki perilaku anak, padahal perilaku hanya hasil. Yang paling penting adalah membangun cara pandang atau pola pikir anak. Ini yang kita sebutkan tadi. Artinya, perubahan perilaku selalu diawali oleh perubahan pola pikir atau cara pandang. Nah, bagaimana agar anak kita memandang waktu itu bermanfaat? Bagaimana anak itu memandang atau
dalam dirinya ada keyakinan bahwasanya uh, belajar itu penting. Kita akan bahas setelah ini. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak kita semua melihat atau memperhatikan waktu ketika libur, tidak banyak hal yang kita tidak sukai. Kita akan bahas ada sebuah prinsip sederhana untuk perubahan atau pembentukan karakter seseorang. Yang pertama, cara pandang atau pola pikir yang kita sudah singgung tadi. Nah, pola pikir ini akan membentuk tindakan, menghasilkan tindakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau pedagang, tindakannya ketika melihat air, dia akan memikirkan bagaimana dia menghasilkan uang. Kalau dia seorang yang dalam keadaan kehausan, bagi dia itu sumber kehidupan, maka akan dihemat-hematkan. Dan tindakan jika sering seperti itu dilakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter orang tersebut. Nah, dari karakternya itu banyak sering dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah kenyataan, sebuah realita nantinya. Kita akan bahas secara singkat 4 hal ini atau 5. Apa itu cara pandang atau pola pikir? Pola pikir atau cara pandang adalah bagaimana seseorang itu menilai, memandang sebuah kehidupan, menimbang sebuah kehidupan atau hal-hal yang lain. Dan pola pikir itu, pola pandang itu adalah apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap berharga, dan apa yang kita yakini benar. Disinilah semua perbuatan sikap kita bermula. Ketika seseorang menganggap suatu benda itu berharga, dia akan perjuangkan. Ketika seseorang menganggap sesuatu cita-cita itu berharga, dia akan berusaha. Tapi kalau bagi orang lain itu hal biasa saja, dia akan tinggalkan. Kemudian, ini kita sebutkan tadi, tindakan ketika dia meyakini sesuatu itu penting, maka itu akan mempengaruhi tindakannya, apa yang akan dia lakukan nantinya. Kemudian kebiasaan. Tindakan perbuatan yang terus diulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita nanti akan lihat contohnya. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter. Nah, dari karakter itulah lahir kenyataan atau realita yang terjadi dalam kehidupan. Dan masa depan anak sedang dibangun oleh cara pandangnya pada hari ini terhadap apa saja. Kita akan lihat contoh dalam membaca. Ketika seseorang cara pandangnya bagi dia dalam pikirannya, dia meyakini membaca adalah jalan untuk menjadi orang yang berilmu. Maka apa tindakan bagi orang tersebut? Maka dia mulai meluangkan waktu membaca, mungkin sehari 10 menit, 15 menit. Dan ketika dia mengulang-ulang itu, akan menjadi kebiasaan. Dia akan membaca dan menjadi rutinitasnya setiap hari. Nah, ketika dia mengulang-ulang atau membaca menjadi rutinitasnya, maka membaca akan menjadi karakternya. Dia akan menjadi orang yang mencintai ilmu. Nah, kenyataannya, hasilnya adalah wawasannya luas, prestasinya meningkat, dan ia lebih siap menghadapi masa depannya. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, bahwasanya cara pandang itu mempengaruhi perbuatan, dan perbuatan jika diulang-ulang menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter dan akan menghasilkan. Dan semua itu berasal dari pola pikir atau cara pandang. Sholat. Nah, ini adalah keluhan yang sangat banyak disampaikan oleh orang tua ketika anak-anaknya libur. Banyak anak itu malas-malasan sholat, banyak anak itu terlambat sholat. Nah, kenapa demikian? Karena bagi anak sholat itu tidak begitu penting. Atau penting tapi bisa diundur nantilah, kan masih dalam waktunya. Padahal kita ingin anak kita sholat di awal waktu, dan kalau laki-laki kalau bisa sholatnya jamaah di masjid. Nah, jika anak memandang sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi sebagai kebutuhan, maka sikapnya apa? Perbuatannya. Boleh jaket untuk juga buat buat akan jaket roknya Pak. Akan
Bisa dilanjutkan? Atau ada yang Ya, lanjut, Ustaz. ya. Nah, ketika anak memandang sholat, Silakan jaket meyakini sholat rompinya. sebagai kewajiban, maka ia akan menjaga sholatnya tanpa harus disuruh oleh orang tua. Nah, akhirnya dia biasa sholat tepat waktu, menjadi kebiasaannya. Dan kemudian menjadi karakter yang ia menjadi pribadi yang menjaga hubungannya dengan Allah. Dan hasilnya hatinya lebih tenang, hidupnya lebih terarah, dan memiliki potensi menjadi orang besar. Dan juga tentunya kenyataan dan realita yang paling kita harapkan adalah kenyataan pada hari kiamat nanti. Jika kita menjaga sholat, insya Allah kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Contoh ketiga, cita-cita. Nah, cita-cita ini adalah salah satu semangat motivasi bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Jika anak kita tidak memiliki cita-cita, maka Silakan jaket cobalah dari rompinya, sekarang. boleh. Silakan. Ustaz, bisa mic-nya dihidupkan, Ustaz? Oh, mati tadi. Oke. Iya. Jadi anak akan memiliki kebiasaan menjadi orang yang berguna bagi kehidupan. Kemudian karakternya, anak akan semangat menuntut ilmu, dan kenyataannya ia memiliki masa depan yang lebih baik dan siap memberikan manfaat bagi umat. Nah, sebenarnya konsep ini bukanlah sesuatu yang baru. Islam sudah mengajarkannya sejak zaman dulu. Seseorang tidak akan mungkin memiliki amal yang baik sebelum memiliki ilmu dan keyakinan yang benar. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmu, kemudian i'tiqad, kemudian amal, dan as-sabat. Nah, terjemahnya, seseorang itu berilmu dulu, setelah dia mengetahui sesuatu, baru dia yakin. Dan ketika dia sudah yakin, baru dia amalkan. Tidak akan mungkin orang mengamalkan sesuatu kalau dia tidak yakin. Kemudian, jika dia terus melakukannya, dia akan konsisten dan istiqomah dalam hal itu, sehingga karakternya orang-orang yang rajin beribadah dan taat kepada Allah. Nah, begitu pula dalam mendidik anak, kalau kita hanya menyuruh tanpa membangun keyakinan, biasanya perubahan hanya sebentar saja. Tapi kalau cara pandangnya yang kita rubah, yang kita mulai, maka perilakunya akan mengikuti apa yang ada dalam pikirannya atau pada pola pikirnya. Nah, inilah yang paling penting bagi orang tua agar menanamkan pola pikir atau cara pandang yang baik kepada anak dan bukan hanya sekedar aturan saja. Dan kadang kita sibuk buat aturan, tidak boleh main HP, harus sholat tepat waktu, dan memang semua aturan yang kita tetapkan itu benar. Namun sebelum anak melakukan semua itu, ia perlu memahami mengapa dia melakukan itu. Misalnya, anak disuruh patuh dan berbakti kepada orang tua, tapi dia belum memahami, belum meyakini berbakti kepada orang tua itu uh, hal yang penting. Mengapa dia berbakti kepada orang tua, dia belum tahu. Nah, kita harus jelaskan, kita harus tanamkan dalam pada diri anak bahwasanya berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Ketika Allah tidak ridho, maka kebaikan-kebaikan akan menjauh dari anak tersebut. Ketika demikian, dia sudah tahu, dia sudah yakin, dia sudah paham, maka bagaimana cara berbakti itu akan mudah. Anak akan mudah berbakti ketika dia sudah meyakini kenapa dia
harus berbakti, karena itu adalah hal yang harus dia lakukan sebagai anak. Karena itu adalah perintah Allah dan juga sebagai bentuk balas jasa kepada orang tua, meskipun jasa orang tua tidak akan pernah terbalas. Kesimpulan sementara untuk saat ini, kalau kita ingin mengubah karakter anak, jangan mulai dari karakternya. Begitu juga mengubah kebiasaan, bukan dari kebiasaannya dulu. Dan kalau ingin merubah perbuatannya juga bukan pada perbuatannya, tapi kita mulai dari pola pikirnya terhadap apa yang ingin kita rubah itu. Cara pandangnya terhadap apa yang ingin kita rubah. Karena cara pandang akan mengubah perbuatan, dan perbuatan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, karakterlah akan membentuk kenyataan hidup. Nah, mengapa banyak orang tua kewalahan saat anak pulang liburan? Hampir setiap masa, setiap waktu liburan, itu kita dengar keluhan yang hampir sama. Itu saja. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengucapkannya. Di sekolah rajin sholat awal waktu, tapi di rumah kenapa jarang, bahkan ditunda. Dia selama katanya disiplin, pulang ke rumah kenapa tidur-tidur saja, nanti. Baru pulang ke rumah 2 hari, sudah pakai HP terus. Kalau di sekolah, HP sebagian sekolah berasrama itu HP dilarang. Dan mereka bisa, tapi kenapa di rumah ketika pulang HP setiap waktu? Nah, dan juga di rumah lebih banyak mengurung diri di kamar. Ini juga sebagian anak-anak, sebagian remaja, ini adalah salah satu penyakit pada hari ini. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak benar-benar berubah? Yang tadinya di sekolah rajin sholat di awal waktu, kemudian di rumah itu kemudian ditunda-tunda. Yang di rumah, di sekolah dia disiplin, tapi di rumah tidak. Apakah anak berubah dari yang disiplin menjadi tidak disiplin, dari yang menjaga waktu sholat menjadi tidak menjaga waktu sholat? Jawabannya belum tentu anak yang berubah. Memang anak berubah, tapi bukan dari dirinya sendiri. Seringkali yang berubah bukan anaknya yang pertama, tapi yang berubah adalah lingkungan, dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak. Mari kita bandingkan. Di sekolah anak kita hidup dalam lingkungan yang hampir setiap saat mengingatkannya kepada kebaikan. Ada jadwal yang jelas, ada bel yang berbunyi menentukan waktu masuk, waktu keluar, waktu istirahat. Ada guru yang menasihati, ada musyrif atau pembimbing asrama yang mengawasi, ada budaya menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya. Sedangkan di rumah, meskipun tidak semua rumah, ada juga rumah yang tidak demikian. Bangun tidur tanpa ada jadwal, sebagian rumah. HP bebas digunakan kapan saja, sedangkan di sekolah budayanya tidak boleh pakai HP. Kemudian ayah sibuk bekerja, ibu sibuk mengurus rumah, anak sibuk dengan dunianya sendiri. Sedangkan di sekolah tidak demikian, anak diperhatikan oleh guru, anak diperhatikan oleh pembina asrama. Sehingga ketika keadaannya demikian, lingkungannya demikian, maka anak pun terbawa oleh keadaan itu. Nah, kalau suasananya seperti itu, jangan heran bila perlahan kebiasaan baik yang tadinya di sekolah, kemudian di rumah akan berubah. Nah, ini poin pertama yang harus kita semua sebagai orang tua perhatikan. Kenapa anak berubah? Ya karena suasananya berubah, sehingga anak juga berubah. Nah, agar anak tidak berubah, setidaknya kita menjaga suasana atau budaya yang penting-penting di sekolah. Nah, ini juga kembali kepada pola pikir atau cara pandang. Anak belajar dari suasana yang setiap hari ia rasakan, yang kemudian menjadi pola pikirnya. Ketika dia sering melihat, akhirnya itu menjadi hal yang ia yakini, sehingga ia melakukan seperti itu. Misalnya di sekolah, anak setiap hari mendapatkan pesan secara tidak langsung, pesan yang dikirim di sekolah ke dalam otak anak, jadwal harus teratur. Karena memang betul-betul diatur, apalagi yang berasrama. Nah, sedangkan di rumah, ia malah merasakan tidak perlu ada jadwal. Kan sekarang sedang libur, untuk apa ada jadwal? Jadwal pun harus libur. Maka tanpa disadari, rumah sedang mengirimkan pesan ke otak anak tanpa kita sadari, tidak langsung, pola pikir baru kepada anak, bahwasanya jangan disiplin. Tidak harus disiplin. Inilah yang membuat anak kita berubah ketika pulang ke rumah. Nah, anak mengikuti budaya yang paling kuat.
Kalau budaya di rumah adalah disiplin, anak akan lebih mudah disiplin. Tetapi kalau budaya di rumah adalah semua sibuk dengan HP, dan ini juga kadang-kadang kita tidak sadar sebagai orang tua, kita sibuk dengan HP, ayah sibuk dengan HP, kakak sibuk dengan HP, ibu juga sibuk dengan HP, ayah mungkin usahanya, bisnisnya, ibu mungkin buka Shopee, ada keperluan mau dibeli, kemudian kakak juga dengan kuliahnya, kemudian anak kita yang kecil dia sibuk juga dengan HP-nya, dengan teman-temannya, dengan game dan sebagainya. Sehingga anak menganggap menggunakan HP setiap waktu adalah suatu hal yang normal. Nah, inilah mengapa pendidikan tidak cukup hanya dengan nasihat saja, tapi juga anak butuh suasana atau budaya yang mengajaknya kepada kebaikan. Nah, ketika anak liburan, jangan sampai mengubah pola pandang anak tadi. Yang tadinya dia disiplin, menganggap tepat waktu itu baik, tapi ketika dia pulang malah berubah. Ini menjadi perhatian kita. Yang kita jaga bukan sekedar hafalannya ketika dia pulang ke rumah, hafalanmu murojaah, murojaah. Kemudian juga nilainya belajar, nanti ujian. Bukan hanya itu yang kita jaga, tapi juga yang perlu kita jaga adalah pola pikirnya, cara pandang anak terhadap sekolahnya, terhadap waktunya, terhadap agamanya, terhadap sholatnya, dan terhadap belajarnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kesalahan orang tua saat anak pulang liburan, ini jadi ketika anak kita berubah, jangan hanya kita menyalahkan anak kita, kenapa anak saya ini, kamu kenapa? Kita lihat juga diri kita. Nah, kita semua sepakat, tidak ada orang tua yang sengaja ingin merusak anaknya, semua orang tua ingin melihat anaknya bahagia, semua orang tua ingin anaknya menikmati masa liburan. Tapi, keinginan baik orang tua itu, kasih sayang orang tua itu, kadang-kadang menyebabkan orang tua jatuh ke dalam kesalahan dalam mendidik anak di masa liburan. Apa saja itu? Karena kasihan anak kita dibebaskan. Begitu anak pulang, orang tua berkata kasihan, selama sudah banyak aturan, peraturannya ketat, maka sekarang biarlah dia bebas. Banyak orang tua seperti ini. Akhirnya apa? Anak bangun sesuka hati, tidurnya sesuka hati, makan juga kapan dia mau, main HP juga dia kapan dia mau pakai, keluar rumah juga demikian, dengan siapa dia pergi juga demikian. Karena diberikan kebebasan orang tua, ya biarlah, kan cuma 2 minggu, kan cuma 3 minggu, nanti dia nanti dibuat aturan lagi. Kemudian juga ada orang tua memanjakan anaknya. Orang tua tidak tega menyuruh anaknya, membantunya, tidak tega membangunkan saat subuh karena terlalu pagi, karena dingin, dan sebagainya. Juga tidak mau memberikan tanggung jawab. Padahal anak di rumah perlu belajar juga menjadi bagian dari keluarga, bukan hanya santai-santai makan. Meskipun kadang-kadang anak tidak kita butuhkan pertolongannya, bantuannya, tapi kita juga perlu melibatkan anak dalam urusan rumah sehingga dia merasa dia menjadi bagian yang juga memiliki tanggung jawab terhadap rumah, terhadap orang tuanya, terhadap adiknya, terhadap keluarganya. Ada juga orang tua menuruti apa yang anaknya inginkan karena merasa jarang bertemu dengan anak, karena anak di asrama. Jadi akhirnya apa yang anak minta diberi. Ingin keluar diizinkan, ingin bermain sampai malam diizinkan, membeli apapun diizinkan. Kemudian juga main HP seharian dibiarkan, tidak memiliki target selama liburan. Nah, anak diberikan begitu saja sehingga liburan berjalan, hari-hari berlalu tanpa ada yang dihasilkan. Kita akan lihat nanti target apa yang harus diberikan, ditetapkan ketika anak libur. Kemudian juga orang tua terlalu sibuk, ini yang kita sampaikan tadi, sibuk, orang tua sibuk, kedua-duanya, anak pun jadi sibuk sendiri jadinya. Akhirnya dia pergi sibuk dengan teman-temannya, sholatnya tidak terjaga, kemudian juga hafalannya hilang. Kemudian juga yang ini sudah kita sampaikan tadi, sibuk mengubah perilaku, tapi lupa mengubah cara pandang atau pola pikir anak terhadap yang kita ingin ubah itu. Misalnya, jangan main HP, kamu harus belajar, jangan tidur terus. Memang benar, tapi itu adalah buah dari pola pikir yang harus kita rubah. Dan itulah akar masalah pada semua apa yang terjadi pada anak kita ketika libur. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan orang tua? Nah, ini yang menjadi tema kita tadi. Nah, coba ingat masa kecil kita atau remaja kita. Apa yang paling kita ingat, yang paling bahagia, yang paling menyenangkan? Tentu setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin
waktu kecil kita yang paling kita senangi adalah mainan, atau teman-teman kita, atau kebersamaan dengan orang tua kita. Tentunya, mau tidak mau, kebersamaan dengan orang tua kita adalah salah satu momen yang paling kita ingat dan yang paling penting dalam hidup kita ketika kita remaja dan ketika kita anak-anak. Nah, maka jangan biarkan anak kita menjalani liburannya sendirian. Jangan sibuk. Karena kesibukan, jadinya anak liburnya sendirian. Sebelumnya di sekolah juga sendirian dia, jauh dari orang tua. Sekarang ketika di rumah juga kita biarkan dia sendirian. Nah, cara pandang yang ingin kita bangun di sini adalah keluarga adalah tempat terbaik untuk pulang. Ketika anak pulang, maka orang tua harus hidup, harus mendampingi anaknya ketika liburan. Walaupun tidak setiap waktu, tapi harus ada waktu orang tua bersama anak dalam setiap hari itu. Nah, kemudian juga ngobrol, cerita dengan anak, jangan interogasi. Nah, remaja itu dia pada fase masa dia melewati masa anak-anak dan juga belum dewasa, dan mereka memiliki karakter yang berbeda dari orang dewasa dan anak-anak. Mereka ingin dihargai, mereka ingin menyampaikan pendapatnya sendiri, ingin dilihat, ingin terlihat menonjol, dan tidak suka selalu diawasi. Nah, ketika anak bersalah, jangan kita interogasi, kamu tadi dari mana? Sama siapa? Pergi ke situ ya? Jangan begitu. Kita ajak ngobrol, bagus-bagus. Memang kadang-kadang perlu demikian, kita agak keras kepada anak, tapi perlu kita merasa seolah-olah kita itu teman anak. Bagaimana anak? Apa tadi? Dari mana tadi? Temanmu bagaimana? Hobinya kita tanya. Nah, kalau anak sudah demikian, kalau kita sudah ngobrol, sudah santai, slow, tidak seolah-olah kita itu memarahi anak, tidak hanya sekedar memerintah, melarang, dan mereka merasa kita sebagai teman, maka anak akan memiliki pola pandang ayah dan ibu bukan hanya orang yang menyuruh dan melarang, tapi juga sahabat yang mau mendengarkan ceritanya. Kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung marahi, langsung kita interogasi, tanyakan baik-baik, ajak dulu minum, pergi jalan-jalan, bisa juga demikian, nanti anak akan akrab dengan orang tua. Nah, makan minimal 1 kali sehari bersama. Pada hari ini, sebagian keluarga itu makannya sendiri-sendiri. Kadang-kadang makannya di kamar sambil nonton YouTube. Kadang-kadang memang di meja makan sambil nengok HP. Kadang-kadang makannya di luar. Ya, ibu makannya siap maghrib, ayah makannya siap isya, anak makannya pulangnya jam 10 malam atau jam 11 malam. Dan ini salah satu perubahan budaya yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena di banyak rumah, ya kita sampaikan tadi, banyak orang makan sendiri-sendiri. Banyak hubungan keluarga yang menjadi dekat hanya karena terbiasa makan bersama. Kita lihat kalau kita makan bersama itu, nanti kita akan saling bercerita sedikit-sedikit, ada guyonan, ada kita kasih ini nak, makan ini nak, ambilkan minum, ambilkan ini, sehingga itu melahirkan keakraban. Kadang-kadang sambil cerita, sedikit-sedikit kita nasihati anak kita, dan itu dia merasa tidak dinasihati, tidak diceramahi, tapi cerita yang mengalir begitu saja. Nah, kalau kita makan bersama, maka anak akan memandang keluarga adalah tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. Ketika kita makan, itu sangat penting sekali. Jadi kalau ada di antara kita sekarang ini makannya sendiri-sendiri, maka perlu dibuat jadwal makan minimal 1 kali sehari makan bersama. Dan ini sangat penting juga mendekatkan hubungan antara keluarga, antara ayah dan ibu, antara suami istri, dengan anak, dengan kakak. Kalau makan sendiri itu seolah-olah satu rumah itu mempunyai dunia sendiri pula. Mohon maaf. Kemudian jangan musuhi gadget. Nah, memang HP pada hari ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Anak kita dengan HP belajar, anak kita dengan HP mencari informasi, anak kita juga berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya menggunakan HP, sehingga kita tidak bisa membatasi anak total menggunakan HP. Tapi target kita adalah
agar anak bisa mengendalikan waktunya menggunakan HP. Buat aturan sederhana, misalnya ketika setelah sholat subuh tidak boleh dulu pakai HP. Baca dulu buku atau Al-Quran sekian waktu. Ketika makan bersama di meja, jangan pakai HP. Ketika tamu datang, tidak boleh pakai HP. Nah, sebelum tidur, setelah berwudu, jangan lagi pakai HP. Nah, buat peraturan-peraturan seperti ini, sederhana saja, jangan kita batasi, jangan pakai HP. Karena memang HP hari ini bagian dari kehidupan kita, termasuk kehidupan anak-anak kita. Ketika demikian, anak-anak mulai bisa mengendalikan HP, tidak merasa HP itu hal yang paling penting bagi dirinya. Apa yang kita bangun cara pandangnya, HP hanyalah alat dan jangan sampai waktuku habis bersama HP. Kalau tidak demikian, anak akan selalu bersama HP, tidur dengan HP, bangun tidur dengan HP, dan seterusnya. Jadi, kita batasi waktu-waktu yang tertentu saja yang memang sebenarnya tidak butuh HP. Waktu makan bersama itu sebenarnya tidak butuh HP. Kita makan, itulah yang paling penting. Ketika tamu datang, kita hormati tamu kita, jangan kita main HP. Ketika akan tidur, sudah. Kalau dah waktu tidur, jangan main HP lagi. Dan juga setelah sholat subuh berzikir dulu, juga tidak butuh HP. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu solusi kita ketika anak kita main HP terus. Kemudian juga ajak anak mengikuti aktivitas orang tua. Nah, remaja seringkali belajar bukan ketika duduk mendengarkan ceramah di kelas atau di masjid, tapi mereka juga belajar ketika menemani orang tuanya. Nah, kadang-kadang ketika kita ajak anak kita di mobil, 5 menit kita cerita, menyampaikan sesuatu, itu lebih diterima daripada kita ceramah panjang 1 jam. Kita ajak anak kita, misalnya ada orang tua berbisnis, menjumpai rekan bisnisnya, kita ajak anak kita ke sana. Atau orang tua servis mobil, servis motor, kita ajak anak kita. Atau pergi ke kebun, pergi ke peternakan, anak kita ajak ke sana. Atau misalnya mengantarkan sedekah, kadang-kadang orang itu ada orang setiap bulan itu dia menjadwalkan memberikan sedekah kepada orang-orang tertentu. Dia datang ke sana, diantar aja anak kita supaya anak kita melihat bahwasanya hidup itu juga butuh keluar, butuh berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam hal itu anak akan belajar banyak sekali dalam kehidupan dan dia merasa tidak dibebankan karena hanya sekedar ikut dan melihat hal-hal baru juga sebagai pelajaran kehidupan bagi anak kita. Sehingga anak kita memiliki pola pikir atau cara pandang hidup bukan hanya tentang diriku, bukan hanya tentang dirinya saja, tetapi juga tentang membantu orang lain, tentang menjadi bagian dari masyarakat. Karena ketika kita ajak anak kita melakukan aktivitas kita, dia melihat itu sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Nah, beri satu tanggung jawab selama liburan. Nah, sebagian orang tua membebaskan anaknya, atau sebagiannya lagi malah tanggung jawabnya terlalu banyak, harus murojaah ini, harus ini dan itu, tugas rumah begini, itu terlalu banyak. Kasih satu tugas, kasih satu tanggung jawab, misalnya anak perempuan mencuci piring saja, anak laki-laki misalnya menyiram bunga, atau hal-hal yang ringan saja, tapi itu setiap hari dia lakukan, sehingga dia ada kegiatan bukan hanya di kamar saja, bukan hanya dengan temannya saja, dan itu lebih bermanfaat daripada memberikan tanggung jawab yang banyak dan atau malah membiarkan anak bebas begitu saja. Cara pikir atau pola pikir yang kita bangun, anak akan berpikir, aku bukan hanya anggota keluarga yang dilayani, tapi juga memiliki tanggung jawab kepada keluargaku. Nah, kalau anak-anak yang dibiarkan begitu saja, dia merasa dia dilayani, diberikan makan, dia tidur, kemudian pakainya dicuci, kemudian dia mau jajan dikasih uang, dia mau pergi berjumpa temannya diantar, dia merasa seseorang yang hanya dilayani saja dan tidak melayani keluarganya. Padahal orang berkeluarga itu saling melayani, saling tolong menolong, dan saling membutuhkan. Kemudian juga ini penting, teman anak perlu kita ketahui, kita kenali. Kita sudah sampaikan pengaruh teman sangat besar. Jangan nanti anak kita cari temannya ketika sudah ada masalah. Kenapa kamu ajak anak saya? Bukan begitu. Kita kenali teman anak kita sejak awal. Sehingga kita tahu siapa saja nantinya akan mempengaruhi pola pikir anak kita. Jika baik, kita silahkan berteman dengan anak itu, atau kita anjurkan berteman dengan si fulan. Jika tidak baik dia temannya, kita larang. Dan ini banyak orang tua melakukan. Ketika dia melihat anaknya berteman dengan yang tidak baik, dia bilang jangan berteman dengan si fulan. Tapi ketika melihat seseorang yang bagus akhlaknya, berteman dengan si anu itu. Dan itu akan membangun pola pikir anak, dan ini harus selalu kita lakukan, bukan hanya sekali 2 kali.
anak akan berpikir bahwasanya dia harus memilih teman yang membawanya kepada kebaikan. Karena orang tua membuat suasana demikian, kamu jangan berteman dengan si fulan. Dia itu orangnya begini, tapi bertemanlah dengan si fulan. Karena dia orang baik, dia orang yang berakhlak mulia. Kemudian juga ini penting sekali, banyak anak sekarang hanya di kamar saja, makan, ambil nasi, masuk ke kamar, sebagaimana kita sampaikan tadi, main HP, main game, main media sosial, sehingga anak-anak tidak tahu dunia luar dia dengan dirinya sendiri. Nah, sesekali ajak anak keluar, misalnya lari sore, ajak anak menyiram bunga, sebagaimana kita sampaikan tadi, ajak anak jalan-jalan, ajak anak ke pasar, ibu misalnya mau ke pasar, ajak anak ke pasar untuk bantu bawa-bawa untuk lihat-lihat pasar, suasana baru. Jangan hanya di pasar di kamar saja. Nah, supaya anak tahu bahwasanya dunia itu luas, bukan hanya dunia digital saja, bukan hanya di kamar yang sekian meter persegi saja. Nah, satu pertanyaan, apa kesamaan hampir semua tokoh besar dunia? Jawabannya adalah membaca. Nah, kita semua pasti ingin anak kita menjadi orang cerdas, anak kita menjadi orang besar, karena hampir semua tokoh besar dunia adalah orang-orang besar. Adalah orang-orang yang suka membaca dan sebagian juga menulis. Nah, anak tidak akan suka membaca kalau rumah tidak kerap dengan buku. Jangan membuat target yang berat. Kita suruh anak kita membaca, ini sekarang liburan ini baca satu buku tebal. Itu berat. Kita pun tidak baca. Itu tidak benar. Kita suruh anak kita baca, kita pun harus baca. Nah, jangan kita suruh anak kita baca buku tebal, tapi buku saku, buku kecil, itu sudah cukup. Jika anak kita mau membaca buku kecil selesai satu, kita beri apresiasi. Tidak harus dengan hadiah, tapi dengan hal-hal yang mungkin ucapan terima kasih, ucapan memuji, dan sebagainya. Nah, sehingga anak memandang bahwasanya dia juga ingin menjadi orang besar, karena orang besar lahir dari kebiasaan membaca dan belajar. Dan ini terikat dengan yang tadi cita-cita. Jika cita-cita anak besar, maka dia akan juga melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang besar. Nah, ini penting. Ceritakan sesekali pengalaman hidup kita. Nah, ketika kita bercerita, kita tidak menggurui anak kita, menyampaikan apa yang kita pernah lalui. Mereka merasa sedang diajak masuk ke dalam pengalaman hidup kita. Tidak harus cerita tentang diri kita sebagai orang yang selalu benar. Kadang-kadang bisa karena kita melakukan kesalahan. Dulu ayah disampaikan oleh kakek, sekolah di sini, dulu ayah diarahkan kakek begini, tapi ayah tidak patuh dengan kakek. Akhirnya ayah merasakan akibat buruknya. Nah, ketika anak mengetahui hal itu, atau dulu ayah ingin buka usaha begini dan begitu, ternyata teman ayah menipu ayah sehingga ayah kehilangan modal. Nah, ini perlu juga anak ketahui, bukan hanya dulu ayah tuh orang yang rajin, dulu ibu tuh orang yang selalu aktif sekolah, tidak harus itu yang diceritakan. Tapi yang gagal, yang tidak baik pun boleh kita ceritakan supaya anak tahu bahwasanya orang tuanya pernah gagal dan pernah jatuh, pernah menangis dan pernah menghadapi masalah-masalah besar, dan itu akan memberikan pengalaman untuk anak, dan mereka akan merasa dekat dengan kita kalau misalnya dia pun demikian yang dia lakukan. Nah, cara pandangnya apa? Pengalaman hidup adalah guru. Anak akan mengatakan, aku harus belajar dari pengalaman orang lain, bukannya orang tua. Ketika dia merasakan enaknya atau menemukan manfaat dari cerita orang tuanya, dia akan juga tanya kepada kakeknya nanti dan mengambil ilmu dan mengambil manfaat dari itu, sehingga juga merubah cara pandangnya, merubah pola pikirnya. Ajak anak kita kajian, tidak harus juga kajian yang panjang, dan kalau bisa juga setelah pulang kajian ajak makan di tempat-tempat sekitar tempat kajian itu, atau juga jalan-jalan sebentar setelah kajian sehingga anak tidak merasa dibebani. Nah, mengapa kita ajak anak kajian atau mengikuti kelas-kelas? Nah, supaya anak memiliki pola pandang bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah kebutuhan hidup, bukan hanya sekedar di sekolah saja, tapi ketika libur di rumah juga harus menuntut ilmu, harus juga hadir di kajian agama. Nah, beri tantangan selama liburan. Nah,
tantangan yang kecil-kecil saja, misalnya siapa yang bisa konsisten melakukan kegiatan masing-masing, misalnya anak laki-laki menyiram bunga, anak perempuan mencuci piring konsisten selama liburan, maka dia akan diberi hadiah. Atau hal-hal semisalnya siapa yang bisa dalam masa liburan ini menyelesaikan satu buku kecil atau buku saku, maka itu adalah hal yang baik. Berikan tantangan untuk anak, karena anak ketika lakukan demikian dia akan memiliki pola pandang setiap hari aku harus bertumbuh menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kenapa? Karena ada tantangan yang harus dia lakukan, harus dia selesaikan. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi, jangan terlalu banyak ceramah, terlalu banyak marah-marah, tapi beri apresiasi. Kita lanjutkan. Ini juga penting, jangan semua waktu libur anak kita atur, harus begini, harus begitu. Nah, berikan anak waktu juga untuk dirinya, dia punya hobi, hobinya misalnya memancing, biarkan anak pergi memancing, hobinya misalnya komputer, programmer, dia belajar itu online, silakan saja. Dia pergi dengan teman-temannya gym, silakan saja, tapi kita awasi, kita batasi. Malahan sebagian orang tua tidak benar apa yang mereka lakukan, harus buat jadwal penuh pagi sampai malam, itu tidak benar. Itu akan membuat anak semakin suntuk. Karena remaja, bahkan diri kita juga orang tua butuh waktu untuk diri kita sendiri yang kita sukai, bukan hanya mengikuti peraturan ketetapan oleh sekolah atau oleh rumah. Nah, ini juga sekolah perlu ngasih waktu untuk anak bebas melakukan apa yang ingin mereka lakukan, yang mereka sukai, asalkan tidak menyalahi aturan agama dan negara. Nah, apa yang ingin kita bangun cara pandangnya? Aku mampu mengatur waktuku dengan baik meskipun tidak selalu diawasi. Maksudnya, ketika anak bebas melakukan sesuatu, memang kita batasi, yang dia sukai dia lakukan, tapi kalau tidak baik, kita batasi, kita larang, sehingga dia mulai mengatur waktunya untuk hal-hal yang baik saja. Nah, ini kalau anak punya hobi, kita dukung, jangan kita larang, kenapa itu? Masa hobimu memancing, kita beli saja di pasar. Tidak demikian, karena hobi itu, setiap orang punya hobi, setiap orang punya kegemaran, dan kegemaran itu akan memberikan kenikmatan yang tidak ada pada perbuatan lain, tidak ada pada tempat lain. Meskipun kadang kita lihat mancing dari pagi sampai zuhur misalnya tidak dapat itu melelahkan, tapi bagi orang yang hobi memancing, itu hal yang sangat menyenangkan, suatu hal yang nikmat, meskipun tidak dapat ikan, meskipun berkeringat, meskipun kotor-kotor. Nah, jadi kita dukung hobi anak kalau itu positif, dan minimal hobinya itu bukan hal yang buruk, hal yang boleh-boleh saja. Nah, cara pandangnya apa? Allah memberikan setiap orang potensi yang harus dikembangkan untuk memberikan manfaat. Apalagi hobinya itu hobi-hobi yang memberikan manfaat. Misalnya dia suka pemrograman di web dan sebagainya, di komputer, di laptop, itu bagus. Atau anak memiliki hobi menulis, itu bagus, sehingga dia merasa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi orang baik yang memberikan manfaat. Nah, ini terakhir, akhiri hari dengan bahagia. Inilah kebiasaan sederhana yang sangat baik, yang jarang orang melakukannya. Sebelum tidur, luangkan waktu 5 menit saja untuk hal sederhana. Misalnya, sebelum tidur, misalnya jadwal tidur anak, kita tetapkan misalnya jam 10. Dan ini perlu juga menetapkan jadwal tidur. Jika anak belum tidur jam 10, kita ingatkan. Nah, sebelum tidur, misalnya jam setengah 10, kita datangi anak, cita-cita sedikit, atau kita doakan anak. Hal-hal yang sederhana saja, buat teka-teki, misalnya besok jawab siapa yang bisa jawab, atau ingatkan anak untuk zikir, baca doa sebelum tidur. Itu kalau diulang-ulang setiap hari, itu akan membuat anak dekat dengan kita, juga anak merasa anak diperhatikan. Ini kita sebutkan tadi, ngobrol, minta maaf, mendengarkan cerita anak, dan sebagainya, sudah kita sampaikan tadi. Cara pandangnya apa? Keluarganya ada tempat yang penuh doa, kasih sayang, dan keberkahan. Karena sebelum tidur, kita doakan anak kita. Dan banyak juga orang seperti itu, ketika anaknya mau tidur, dia ke sana dulu, ke kamar anaknya, dielus-elus kepala anaknya, kemudian didoakan, kemudian baru keluar. Dan itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi anak, dan akan selalu diingat, dan dia nantinya akan merasa, akan memiliki pola pikir bahwasanya keluarganya, ibunya, ayahnya adalah orang-orang yang baik, yang penuh doa dan kasih sayang,
dan juga keberkahan. Dan ini jarang sekali dilakukan pada hari ini. Tadi kita sampaikan yang jarang juga adalah makan bersama, itu pengaruhnya sangat besar terhadap kedekatan keluarga, juga dalam membangun pola pikir anak. Juga ini yang kedua adalah sebelum tidur kita bersama anak. 5 menit, 10 menit cukup. Nah, ini sebelum kita selesaikan, ini adalah bahasan yang terakhir. Target selama liburan itu tidak perlu muluk-muluk, tidak harus banyak, harus berat. Jangan membuat daftar target yang sangat banyak, terlalu tinggi. Lebih baik pilih 3 atau 4 kebiasaan sederhana yang benar-benar bisa dijalankan bersama. Nah, ini perlu dalam banyak hal, bukan hanya untuk anak kita, tapi juga dalam banyak hal untuk diri kita pun demikian. Target harus yang bisa kita lakukan, harus yang bisa tercapai. Jangan buat target yang susah, yang tidak bisa. Nah, liburan anak bisa dikatakan berhasil apabila secara sederhananya anak sholat 5 waktu, masih terjaga waktunya, waktu sholat, bangun sholat subuh masih tepat waktu, kemudian hafalan Al-Qurannya tidak banyak berkurang. Nah, ini sebagian sekolah itu ada hafalan Al-Quran, ketika pulang hilang. Nah, sebagian orang tua meminta anaknya terus merojaah. Nah, anak nggak mau. Nah, minimal hafalannya itu kurangnya tidak banyak, sedikit, setidak-tidaknya. Jangan kita minta bertambah, nanti biar nanti di sekolah bertambah, karena menghafal murojaah itu butuh waktu, sedangkan anak sedang liburan. Kasih yang ringan-ringan saja. Nah, suruh murojaah sehingga hafalannya tidak banyak berkurang. Kemudian hubungan dengan ayah dan ibu dekat. Nah, yang buat dekat tadi, yang kita sampaikan tadi, jangan selalu main HP, ajak melakukan aktivitas bersama orang tua, kemudian juga makan bersama sebelum tidur, juga jumpai anak kita. Kemudian juga ketika berbicara anak sopan kepada orang tua, kepada siapa saja. Kemudian juga bijak menggunakan HP, sebagaimana kita sampaikan tadi. Awalnya kita batasi sedikit-sedikit, ketika ada tamu jangan main HP, sebelum tidur jangan main HP, ketika makan jangan main HP, sehingga anak bijak menggunakan HP, tidak selalu menggunakan HP. Kemudian menyelesaikan satu buku saku yang kita sampaikan tadi. Nah, penutup. Sebelum kita sibuk mengubah cara pandang anak, mari kita ubah terlebih dahulu cara pandang kita sebagai orang tua. Sebab perubahan tidak dimulai dari anak, perubahan dimulai dari orang tua. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang tua pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak dari orang tua tersebut. Kita lihat banyak anak, sebenarnya kalau kita mau mengingat-ingat, mengulang-ulang apa sebenarnya yang terjadi yang mempengaruhi anak kita, sehingga demikian pasti itu akan kembali kepada diri kita, atas kelalaian kita, atas kesalahan kita. Karena anak pada awalnya fitrah, pada awalnya anak itu memang begitu, dia tidak tahu apa-apa, tidak ada yang diketahui, tidak ada kebiasaannya, tidak ada hobinya, tidak ada cita-citanya, dan semua itu lahirnya dari kita. Kita lihat contohnya, pada hari ini, bahkan dari dulu, anak-anak itu jajan setiap hari. Kalau kita lihat di sekitar rumah kita, anak-anak sekolah, itu setiap hari itu ada jajannya. Dikasih jajan macam-macam. Kalau orang-orang sederhana 5.000, 10.000, tapi setiap hari, setiap pagi anaknya minta. Kenapa? Karena orang tua yang mengajarkan demikian. Nah, ada orang tua, misalnya seperti kami, anak kami tidak diberi jajan setiap hari. Anak kami dijajan dikasih ketetapan 3 kali dalam seminggu, dengan batasan misalnya 5.000. Tidak boleh lebih daripada itu. Anak tidak minta setiap hari, karena dibiasakan. Kalau anak dibiasakan setiap hari, anak akan minta jajan setiap hari. Nah, anak ini perlu kita perhatikan, anak bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka menyerap cara kita memandang kehidupan. Nah, jangan sangka ketika kita menghadapi suatu permasalahan, meskipun kita tidak berbicara kepada anak, ketika anak melihat, maka itu mau tidak mau akan diserap oleh anak. Ketika kita menghadapi masalah, musibah, bersedih, terlalu bersedih, itu akan turun kepada anak, apalagi anak-anak yang masih di usia SD. Ketika kita menghadapi, mendapatkan suatu kebaikan, kita bersyukur, kita bersedekah, mungkin kita tidak ajarkan anak kita, tapi anak melihat itu. Itu kan juga mempengaruhi anak dan membangun pola pikirnya, bahwasanya ketika mendapat kebaikan, kita berbagi.
Itu akan membangun pola pikir anak. Nah, orang tua yang berubah akan melahirkan rumah yang berubah, dan rumah yang berubah akan melahirkan anak-anak yang berubah pula kepada kebaikan. Jadi orang tuanya harus berubah dulu sehingga kebiasaan di rumah juga berubah. Ketika anak melihat suasana demikian, keadaan demikian, anak juga akan berubah. Nah, itu dapat kita sampaikan pada malam ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Jam 21.19, 1 jam kita. Kalau ada salah, silahkan sampaikan, dan kita tahu setiap orang itu berbeda-beda. Kalau peribahasa kita mengatakan rambut boleh sama hitam, isi siapa yang tahu. Nah, isi kepala kita macam-macam warnanya, ada yang hijau, hitam, putih. Nah, yang pertama mungkin yang saya sampaikan, pemahaman terhadap hal ini berbeda. Mungkin latar belakang kita berbeda sehingga tidak cocok. Boleh-boleh saja, silakan sampaikan, dan masukan kritik dan sarannya sangat ditunggu. Dan kalau ada kesalahan dari sisi agama, maka saya mohon ampun kepada Allah, dan juga di akhir kajian kita ini saya ucapkan terima kasih kembali kepada IDN, juga kepada ayah dan ibu yang hadir pada hari ini, dan semoga bermanfaat. Dan saya berdoa agar kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidup kita, diberikan rasa syukur, diberikan kesabaran, dan diberikan kemudahan untuk mendidik anak kita. Dan doa yang selalu kita panjatkan adalah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita berdoa Allah masukkan kita semua ke dalam surga bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kita kembalikan kepada Ustadz Abu Abdurrahman. Alhamdulillah ya, jazakallah khairan ya Ustadz. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan bersama. Mungkin dibuka pertanyaan Ustadz, satu atau dua. Ya, silakan. Bagi ayah dan bunda yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ya, atau melalui tulisan juga bisa. Silakan. Kita buka 2 pertanyaan saja. Atau sudah pada tidur? Selamat malam. Sudah malam. Sepertinya tidak. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, Ya, Pak. kiat-kiat apa saja untuk bisa jadikan anak kita tetap terus istiqomah dalam beribadah atau dia murojaah Al-Qur'annya, agar dia tetap bisa fokus untuk terus murojaah Al-Qur'annya. Jadi pesan apa buat kita sebagai orang tua untuk tetap anak kita istiqomah selain kita mendoakan, dan bagaimana untuk nasihat ke mereka yang baik Ustadz. Afwan Ustadz, jazakallah khair. Ya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Memang kita lihat ketika anak-anak kita libur, itu mereka kadang-kadang sebagian mereka itu tidak mau murojaah. Kadang-kadang bahkan membaca pun tidak mau. Nah, bagaimana agar mereka tetap mau istiqomah murojaah membaca Quran? Tentu yang paling pertama, yang tadi Bapak sampaikan, kita berdoa, dan itu adalah salah satu cara terbaik dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Kemudian, kalau misalnya anak kita itu bagus bacaannya, kita bisa ajukan untuk mungkin sesekali jadi imam di masjid atau musola dekat rumah kita. Mungkin sholat maghrib atau sholat isya, sehingga untuk membaca itu dia akan mempersiapkan dirinya. Kalau laki-laki, kalau perempuan tentu tidak bisa, mempersiapkan dirinya untuk murojaah dulu sebelum dia jadi imam. Tentu dia tidak mau hafalannya yang dia baca salah-salah, dan biasanya juga anak-anak itu atau bahkan sebagian orang yang menghafal itu dia tidak mau baca yang pendek-pendek saja, apalagi sesekali jadi imam dia baca yang agak apa sedikit, yang agak surat-surat panjang, meskipun tidak semua dibaca, mungkin sebagian surat. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya anak kita tetap mau murojaah,
ya kita temani anak murojaah. Ini perlu sekali. Ayo nak murojaah, Bapak dengarkan hafalannya. Ayo nak murojaah, atau sama-sama murojaah kita. Kalau ada kita punya hafalan, sama-sama murojaah dengan anak. Mungkin tuh saat ini dua itu saja yang saat ini terlintas dalam pikiran saya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua buat buat orang tua semua agar terus bisa istiqomah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa satu lagi. Silakan ayah dan bunda yang mempunyai pertanyaan. Bisa ditulis atau bisa langsung bertanya ya. Open mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, Ya, Bu. bagaimana cara untuk ngasih tahu ke anak-anak jika kita sebagai orang tua itu udah melakukan proses ngasih tahu itu dari cara yang baik dan terus berulang-ulang, tapi anak kadang masih susah untuk ngikutin atau mungkin bisa juga ada jawaban gitu. Seperti mungkin kalau apa tadi sholat di mana? Di masjid, nanti Bun, bentar, belum komat, bentar lagi gitu. Atau ada alasan-alasan lah yang mereka bisa utarakan gitu Ustadz. Apakah boleh dengan cara sedikit keras beritahu dari orang tua Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Nah, Bu, jazakumullah khairan. Ya, memang kadang-kadang cara keras itu juga dibutuhkan, terutama kepada anak laki-laki. Nah, memang ada sebagian orang itu karakternya begitu, tidak bisa dilembut-lembutkan, harus dikeraskan. Tapi secara umum, siapa saja itu bisa kita ajak untuk melakukan sesuatu itu ketika cara kita tepat, cara kita benar, dan mungkin cara masuknya adalah kita sampaikan anak kita hal-hal yang dia sukai. Kita ingin mengajak dia, misalnya dia ingin beli sesuatu, tidak masalah di awalnya karena dia mengharapkan sesuatu. Nah, kamu kemarin minta beli sepatu baru misalnya, boleh ibu bunda kasih sepatu baru, tapi sholat subuhmu atau sholatnya selama harus kamu jaga tepat waktu. Nah, anak-anak begitu. Bahkan anak kecil pun demikian. Kadang-kadang ada orang tua anaknya itu diajak ke masjid, kalau pulang masjid jajan dulu setelah pulang masjid. Nah, anaknya mau pergi, kalau enggak mau. Nah, kadang-kadang kita perlu juga hal yang demikian. Tapi kalau memang anak itu tipenya begitu, perlu dikeraskan, kita keraskan. Asalkan, ini penting, Bapak dan Ibu, penting. Kadang-kadang ada orang tua itu keras pada anaknya karena dia marah, karena dia benci. Dia tidak sadar bahwasanya itu anaknya. Dimarahi, dikasih hukuman berat karena ada kebencian dalam dirinya. Mungkin dia tidak sadar, mungkin dipukul, mungkin dibatasi, nggak boleh keluar, nggak boleh megang HP selama liburan karena dia terlalu marah. Ini tidak benar juga. Kita marah kepada anak harus atas kesayangan, rasa sayang kita. Kalau kita marah karena rasa sayang, pasti pikiran kita jernih. Tapi kalau kita marah atas rasa emosi, itu tidak bagus. Nah, bagaimana caranya? Mungkin salah satunya dengan yang tadi Ibu kita berikan imbalan, apalagi masih usia SMP, kayaknya masih bisa diberi imbalan. Nah, kalaupun dia nggak minta apa-apa, kita bisa juga, nak, kalau kamu jaga sholat, nanti bunda kasih ini hadiahnya begini, nggak apa-apa. Kira-kira begitu, Bu. Baik Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Dan jangan lupa kita selalu doakan anak kita, karena doa orang tua itu paling mustajab untuk anak.
Naam Ustaz. Baik, ya, jazakumullah khairan kepada ayah dan bunda yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Ada juga yang mungkin mengikuti sudah di pertengahan. Semoga ini menjadi hujjah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar serius untuk menjaga amanah yang telah Allah titipkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini nggak ada kerugian untuk kita ya, menyisihkan waktu ya demi kebaikan kita, kebaikan anak kita, kebaikan generasi kita nantinya, dan semoga anak-anak kita itu nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan ya kepada semuanya, terutama kepada Abu Adi ya atas ilmunya. Insya Allah nanti kita akan program ini akan terus berkelanjutan ya. Nanti dari ayah dan bunda silakan bisa request ya materinya apa, temanya apa. Insya Allah kita nanti akan coba untuk fasilitasinya seperti itu. Ya, mungkin kita akhiri ya pertemuan hari ini walaupun melalui Zoom ya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau live? Nggak apa-apa, Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Recordnya Ustaz bisa dimatiin Ustaz. Oke, oke.